Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi wal tuqa hatta nahat qulubu min nahwihi wa min alimi syanihi lam tahwihi amma ba'du. Marilah teman-teman kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat mengikuti acara kuliah online ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun, dan semoga saja kita tetap mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai moderator akan memimpin jalannya kuliah online pada siang hari ini. Langsung saja, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada saudari Animia Saroh, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Animia Saroh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai online marketing atau pemasaran online. Apa itu online marketing atau pemasaran online? Merupakan kegiatan komunikasi pemasaran dengan menggunakan media internet. Pemasaran online dilakukan melalui sistem komputer online interaktif yang menghubungkan pembeli dan penjual secara elektronik. Atau pemasar membedakan media berbayar yang dimiliki dari media berbayar termasuk iklan yang dihasilkan perusahaan, publisitas, dan upaya promosi lainnya. Media yang diperoleh semua manfaat dari mulut ke mulut yang diterima perusahaan tanpa langsung membayar apapun, semua berita, blog, dan percakapan jejaring sosial yang berhubungan dengan merek. Media sosial memainkan peran penting dalam media yang diterima. Sebagian besar media yang terdiri dari komunikasi pemasaran online. Atau secara sederhana didefinisikan segala usaha yang dilakukan untuk mempublikasikan perusahaan kepada orang-orang dengan menggunakan internet. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keuntungan komunikasi pemasaran online. Di sini saya menuliskan ada 6 poin dari keuntungan komunikasi pemasaran online. Yang pertama, murah dan efisien. Untuk dapat membuka toko secara fisik akan membutuhkan modal jutaan rupiah. Hal ini berbeda dengan modal yang diperlukan untuk membuat toko online hanya ratusan ribu rupiah. Bahkan saat ini sudah banyak fasilitas di internet yang dapat kita manfaatkan untuk membuka toko online dengan gratis. Selain biaya operasional, toko online hanya pada biaya akses internet tanpa perlu karyawan. Yang kedua, tidak terbatas oleh waktu. Tidak seperti bisnis offline lainnya, layanan pemasaran bisnis melalui internet bisa diakses konsumen kapan saja dan di mana saja selama ada jaringan internet. Yang ketiga, mengundang pasar luas. Melalui bisnis internet, produk atau jasa dapat diinformasikan hingga ke seluruh daerah di Nusantara, bahkan menjangkau pasar ke luar negeri. Yang keempat, dapat meningkatkan citra perusahaan di mata konsumen. Dengan memakai strategi pemasaran online melalui internet, dapat meningkatkan image atau citra perusahaan di mata konsumen sehingga memberikan nilai lebih untuk menghadapi persaingan bisnis yang ada. Yang kelima, mengurangi biaya konsumen. Karena pemasaran online melalui internet lebih tertarget dan biayanya relatif lebih rendah dibandingkan biaya pemasaran offline yang biayanya lebih besar untuk membuat brosur, spanduk, banner, dan lain-lain. Yang keenam, memudahkan pelaku usaha untuk menjalin hubungan dengan para konsumen. Karena melalui internet dapat terjalin komunikasi yang interaktif antara konsumen dengan pelaku bisnis. Misalnya saja melalui kotak saran atau ruang komentar serta forum diskusi antar konsumen. Sehingga bila komunikasi terjaga dengan baik, maka loyalitas konsumen juga dapat meningkat. Selanjutnya yaitu kerugian komunikasi pemasaran online. Di sini ada 3 poin. Yang pertama,
Enable cash and carry. Apa sih yang dimaksud dengan enable cash and carry? Adalah barang yang dibeli melalui toko online biasanya tidak langsung sampai ke tangan pelanggan karena harus menunggu beberapa jam atau beberapa hari tergantung letak toko online tersebut karena adanya proses pengiriman. Si pembeli juga cenderung merasa was-was jika melakukan proses pembayaran terlebih dahulu dan juga kadang dibebani dengan ongkos kirim. Yang kedua, informasi tentang produk hanya berupa teks dan gambar. Biasanya toko online hanya memasang teks atau penjelasan dan gambar saja atau kadang juga berupa animasi. Hal ini juga menjadi kekurangan toko online karena di toko offline kita bisa memperhatikan detail produk yang dijual secara detail. Terus yang ketiga, tingkat keterbacaan cuma 50%, selebihnya diabaikan. Nah, selanjutnya yaitu diagram waktu yang dihabiskan per hari dengan media utama oleh Amerika Serikat pada tahun 2014. Dari diagram ini, orang Amerika Serikat paling banyak menggunakan media televisi. Karena saat konsumen Amerika Serikat menghabiskan waktu dengan semua media, hampir setengahnya menggunakan media online. Namun, pelanggan mendefinisikan aturan keterlibatan dan melindungi diri mereka sendiri dengan bantuan agen dan perantara jika mereka mau. Mereka mendefinisikan informasi apa yang mereka minati dan apa yang mereka bayarkan. Materi selanjutnya yaitu opsi komunikasi pemasaran online yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu situs web, yang kedua cari iklan, yang ketiga iklan bergambar, dan yang keempat email yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yakni tentang situs web. Apa sih situs web itu? Situs web adalah sekumpulan halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen yang sama yang berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Lalu, untuk apa perusahaan kok harus mempunyai situs web? Nah, perusahaan itu haruslah merancang situs web yang mewujudkan atau mengungkapkan tujuan, sejarah produk mereka, dan visi yang menarik pada tampilan pertama untuk mendorong kunjungan berulang. Dan pengunjung itu akan menilai kinerja situs berdasarkan kemudahan penggunaan dan daya tarik fisik. Jadi, situs web itu sangat berguna bagi perusahaan untuk menunjang bisnisnya. Nah, untuk contohnya, di sini kami mengambil contoh dari perusahaan Coca-Cola. Sejak tahun 2013, Coca-Cola mengkampanyekan Coca-Cola Journey di website perusahaannya yang berisi berita produk-produk Coca-Cola di berbagai aktivitas konsumennya di seluruh dunia. Dan dari 30 peringkat indeks Bowen Craig tahun ini, Coca-Cola mendadaki posisi 29. Meskipun berada di posisi buncit, website perusahaan Coca-Cola ini bisa dijadikan contoh dalam pembuatan website perusahaan bergaya magazine. Selain itu, website Coca-Cola juga menggunakan microsites, halaman website, individu dan kelompok yang berfungsi sebagai suplemen untuk situs utama. Pengiklanan. Pengiklanan hanya membayar jika orang mengeklik tautan. Biaya per klik tergantung pada seberapa tinggi peringkat tautan pada halaman popularitas kata kunci. Tetapi, pemasar percaya bahwa konsumen yang telah menyatakan minatnya dengan melakukan pencarian adalah prospek utama. Pedoman yang disarankan sebagai bagian dari SEO serta pencarian berbayar, yakni pertama, istilah pencarian yang lebih luas. Berguna untuk membangun merek secara umum yang lebih spesifik, mengidentifikasi model atau layanan produk tertentu yang berguna untuk menghasilkan dan mengkonversi lead penjualan. Yang kedua, istilah pencarian perlu diserot pada halaman yang sesuai dari situs web pemasar, sehingga mesin pencari bisa mudah mengidentifikasi mereka. Yang ketiga, setiap satu produk biasanya dapat diidentifikasi dengan beberapa kata kunci.
tetapi pemasar harus menawar untuk masing-masing kata kunci sesuai dengan kemungkinan mengembalikan atas pendapatan. Ini juga membantu untuk menghubungkan situs-situs populer ke pemasar situs web. Yang terakhir, data dapat dikumpulkan untuk melacak efek pencarian berbayar. Sebagai contoh, Google Ads. Nah, ketika seorang konsumen mencari kata-kata di Google, atau Yahoo, atau yang lainnya, iklan pemasar dapat muncul di atas atau di samping tergantung pada jumlah tawaran perusahaan dan algoritma yang digunakan mesin pencarian untuk menentukan relevansi iklan dengan pencarian tertentu. Selanjutnya, iklan bergambar. Iklan bergambar atau iklan spanduk adalah kotak kecil persegi panjang yang berisi teks dan mungkin berisi gambar yang menerangkan bahwa perusahaan telah membayar untuk ditempatkan di situs web yang relevan. Nah, sebagai contoh, biasanya ketika kita membuka Google atau membuka Yahoo atau membuka game offline, nah biasanya akan ada iklan gambar yang muncul. Nah, seperti itu termasuk contoh dari iklan bergambar ini. Selanjutnya yakni email. Email memungkinkan pemasar untuk menginformasikan dan berkomunikasi dengan pelanggan dengan hanya mengeluarkan biaya yang cukup kecil. Email bisa menjadi alat penjualan yang sangat produktif karena perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya yang lebih untuk dapat berkomunikasi dengan pelanggannya. Kemudian, materi selanjutnya terkait media sosial. Media sosial adalah komponen penting dari pemasaran digital. Media sosial menjadi sarana bagi perusahaan untuk berbagi informasi teks, gambar, audio, dan video dengan konsumen, dan juga sebaliknya. Pemasar dapat membangun atau memanfaatkan komunitas online, mengundang partisipasi dari konsumen, dan menciptakan aset pemasaran jangka panjang dalam proses tersebut. Salah satu perusahaan yang menggunakan media sosial dalam pemasaran produknya yaitu Dollar Shave Club, sebuah perusahaan Amerika. E-commerce startup Dollar Shave Club menjual harga rendah setiap bulan pasokan pisau cukur dan pisau perusahaan berdasarkan 3 rencana berbeda. Kunci untuk peluncuran perusahaan adalah video online. Dijuluki video startup terbaik oleh beberapa pemenang dan beberapa penghargaan. 90 detik video Dollar Shave Club mengumpulkan jutaan penayangan di YouTube dan memperoleh ribuan pengikut media sosial. Dalam video unik dan kurang sopan itu, CEO Michelle Dubin mengendarai forklift, bermain tenis, dan menari dengan beruang Fuzi sambil menggembur-gemburkan kualitas, kenyamanan, dan harga pisau cukur dan pisau perusahaan. Selanjutnya, sosial media platform. Ada 3 platform utama untuk media sosial, yaitu 1. Online communities and forums atau komunitas dan forum online. Kedua, blog. Dan ketiga, social networks atau jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube. Yang pertama yaitu online communities and forums. Komunitas dan forum online menjadi sumber daya berharga bagi perusahaan dan mengisi berbagai fungsi dengan mengumpulkan dan menyampaikan informasi utama. Kunci untuk sukses dalam komunitas online adalah menciptakan aktivitas individu dan kelompok yang membantu membentuk ikatan di antara anggota masyarakat. Aliran informasi dalam komunitas dan forum online adalah 2 arah dan dapat memberi perusahaan informasi dan wawasan pelanggan yang berguna dan sulit didapat. Penelitian telah menunjukkan bahwa perusahaan harus menghindari terlalu banyak demokratisasi inovasi.
Satu risiko adalah ide-ide terobosan dapat digantikan oleh solusi denominator umum terendah. Yang kedua yaitu blog. Blog, jurnal atau buku harian online yang diperbarui secara berkala telah menjadi outlet penting dari mulut ke mulut. Ada jutaan yang tersedia dan mereka sangat bervariasi. Beberapa pribadi untuk teman dekat dan keluarga, sedangkan yang lain dirancang untuk menjangkau dan mempengaruhi audiens yang luas. Satu daya tarik yang jelas dari blog adalah bahwa mereka menyatukan orang dengan kepentingan bersama. Karena banyak konsumen memeriksa informasi produk dan ulasan yang terdapat di blog, Federal Trade Commission atau agen independen dari pemerintah Amerika Serikat juga telah mengambil langkah-langkah untuk meminta blogger mengungkapkan hubungan mereka dengan pemasar. Namun pada ekstrim yang lain, beberapa konsumen menggunakan blog dan video sebagai cara mendapatkan retribusi untuk layanan buruk perusahaan atau produk yang salah. Sebagai contoh pada kasus Delhaize, kekurangan layanan pelanggan Dell tersebar di seluruh internet melalui serangkaian postingan Delhaize, AOL atau yang sebelumnya dikenal sebagai Amerika Online, merasa panas ketika pelanggan yang frustasi mencatat dan menyiarkan secara online penolakan tegas dari perwakilan layanan terhadap keinginannya untuk membatalkan layanannya. Yang ketiga yaitu social networks. Social networks telah menjadi kekuatan penting dalam pemasaran bisnis ke konsumen dan bisnis ke bisnis. Yang utama termasuk Facebook, yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia, LinkedIn, yang berfokus pada para profesional yang berpikiran karir, dan Twitter, dengan pesan 140 karakter atau tweet. Seperti halnya individu, perusahaan juga dapat bergabung dengan kelompok sosial dan ikut serta aktif. Memiliki halaman Facebook telah menjadi prasyarat virtual bagi banyak perusahaan. Twitter dapat memperoleh manfaat bahkan perusahaan terkecil pun. Berbeda jaringan menawarkan manfaat yang berbeda untuk perusahaan. Facebook memungkinkan penyelaman lebih dalam, melibatkan konsumen dengan cara yang lebih bermakna. Sedangkan Twitter menjadi sistem peringatan dini yang memungkinkan cepat respon. Untuk LinkedIn, dapat dijadikan media marketing B2B atau business to business. Kemudian terkait penggunaan media sosial. Media sosial memungkinkan konsumen untuk terlibat dengan merek pada tingkat yang lebih dalam dan lebih luas dari sebelum-sebelumnya. Pemasar harus melakukan apa saja untuk mendorong konsumen yang mau terlibat secara produktif. Tetapi, seberguna apapun, media sosial bukan menjadi satu-satunya sumber komunikasi pemasaran. Media sosial mungkin tidak seefektif dalam menarik pengguna baru dan mendorong penetrasi merek. Penelitian oleh DDB menunjukkan bahwa merek dan produk sangat bervariasi dalam sosial online mereka. Konsumen paling mungkin terlibat dalam media, amal, dan fashion, dan paling jarang terlibat dengan barang-barang konsumen. Meskipun konsumen dapat menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi atau penawaran dan promosi yang bermanfaat, atau menikmati konten yang dibuat merek yang menarik dan menghibur, tetapi persentase jauh lebih kecil yang menggunakan media sosial untuk terlibat dalam percakapan dua arah dengan merek. Seperti halnya Frito-Lay. Frito-Lay menunjukkan kekuatan dan kecepatan media sosial, tetapi juga ada tantangan perusahaan yang mereka hadapi. Kenyataannya, perusahaan memilih untuk terlibat dalam media sosial atau tidak, internet akan selalu mengizinkan pengawasan, kritik, dan bahkan pukulan murah dari konsumen dan organisasi.
Dengan menggunakan media sosial dan internet dengan cara yang konstruktif dan bijaksana, perusahaan setidaknya memiliki sarana untuk menciptakan kehadiran online yang kuat dan untuk lebih menawarkan sudut pandang alternatif yang kredibel jika umpan balik negatif terjadi. Dan jika perusahaan telah membangun komunitas online yang kuat, anggota komunitas itu akan sering terburu-buru untuk mempertahankan merek dan memainkan peran kepolisian atas penokohan yang tidak akurat atau tidak adil. Oke, selanjutnya saya akan membahas materi tentang word of mouth. Word of mouth adalah salah satu promosi dari media mulut ke mulut secara online. Word of mouth atau biasa disingkat dengan WOM adalah alat pemasaran yang paling kuat karena konsumen itu lebih percaya omongan dari mulut ke mulut atau dalam media sosial sering disebut testimoni daripada melihat produk dari iklan. AT dan T mengemukakan bahwa WOM salah satu pendorong penjualan yang efektif dengan disertai pengiklanan. Sudah banyak merek dibangun atau diperkenalkan secara eksklusif dari mulut ke mulut. Bertentangan dengan pendapat pada umumnya, sebagian besar kata dari mulut ke mulut tidak terjadi secara online. Faktanya, firma riset dan konsultasi Kellervay mencatat bahwa 90% dari mulut ke mulut terjadi secara offline, yang mana 75% terjadi secara tatap muka, sedangkan 15% terjadi melalui telepon. Kellervay juga mencatat bagaimana periklanan dan WOM berkaitan erat. WOM telah terbukti kredibel dan terkait dengan penjualan dan iklan sendiri, juga terbukti membantu memicu percakapan sehingga menimbulkan terjadinya WOM atau percakapan dari mulut ke mulut. Menciptakan buzz word of mouth, mempromosikan produk tidak harus keterlaluan atau menegangkan untuk menghasilkan buzz dari mulut ke mulut. Mereka yang menarik justru lebih cenderung dibicarakan secara online, padahal merek yang dibahas secara offline seringkali yang menonjol dan terlihat dan mudah diingat. Penelitian telah menunjukkan bahwa konsumen cenderung menghasilkan WOM positif dengan pengalaman konsumsi mereka sendiri, sedangkan konsumen cenderung menghasilkan WOM negatif hanya dengan menyampaikan informasi yang mereka dapat dari pengalaman konsumsi negatif dari orang lain. Karena dengan mereka mendengar pendapat kurang baik terhadap produk itu, mereka sudah pasti tidak mau mengkonsumsi, sehingga mereka akan memberikan informasi ke orang lainnya lagi berdasarkan pendapat orang lain. Perlu diingat, banyak konten online tidak perlu dibagikan secara alami karena bisa menyebabkan konten itu tidak menjadi viral. Viral marketing mencoba menciptakan percikan di pasar untuk memamerkan merek dan fitur-fiturnya yang patut diperhatikan. Upaya pemasaran viral lebih didorong oleh aturan hiburan daripada oleh aturan penjualan. Pertimbangkan contoh-contoh ini. Quicksilver menampilkan video selancar dan buku selancar budaya untuk remaja. Johnson dan Pampers, keduanya memiliki situs web populer dengan saran pengasuhan anak. Walmart menempatkan video dengan tips hemat uang di YouTube. Namun pada akhirnya keberhasilan kampanye buzz viral atau dari mulut ke mulut tergantung pada kemauan konsumen untuk berbicara dengan konsumen lain. Melacak buzz online. Para pemasar harus memutuskan apa yang akan mereka lacak secara online, serta bagaimana mereka akan melacaknya. DuPont
menggunakan ukuran dari mulut ke mulut secara online, seperti skala, maksudnya seberapa jauh pencapaian yang didapatkan kampanye, apakah mengalami peningkatan yang positif dalam sentimen, apakah pesan yang ingin disampaikan pemasar dapat dipahami oleh kita sebagai konsumen, dan apakah kampanye itu relevan. Selanjutnya, mengukur kecepatan, maksudnya itu seberapa cepat kampanye kita atau promosi kita menyebar dan seberapa jauh bergerak dari sumbernya. Survei Nielsen baru-baru ini menemukan bahwa ulasan pelanggan online adalah sumber informasi merek paling terpercaya kedua, setelah rekomendasi dari teman dan keluarga. Banyak situs ulasan sekarang menggunakan login Facebook yang melampirkan ulasan yang diposting oleh seseorang ke dalam profil mereka. Dengan melampirkan ulasan mereka ke halaman Facebook mereka, pengguna dapat mengetahui apa yang dianggap positif atau negatif oleh teman atau selebritas terkenal tentang sebuah merek. Namun, ulasan online dapat menjadi bias atau hanya palsu semata. Contohnya, sekarang banyak ulasan-ulasan terhadap produk atau testimoni hanya semata-mata untuk dibayar dengan mereka memberikan ulasan yang baik. Mereka akan dibayar oleh pihak yang memiliki merek dari ulasan itu. Tidak bisa dipercaya. Mengarah pada loyalitas dan penjualan yang lebih besar. Huba dan McConnell menguraikan anak tangga berikut pada tangga kesetiaan pelanggan. 1. Kepuasan. Kita akan tetap mengkonsumsi atau membeli produk atau merek tersebut selama harapan yang kita inginkan terpenuhi. 2. Pembelian berulang. Kembali untuk membeli lagi. 3. Dari mulut ke mulut atau buzz. Kita memberitahu orang lain, baik secara tatap muka maupun secara telepon, tentang pengalaman baik kita saat mengkonsumsi merek tersebut. 4. Penginjilan. Meyakinkan orang lain untuk ikut membeli. 5. Kepemilikan. Merasa bertanggung jawab atas kesuksesan berkelanjutan merek tersebut. Efek word of mouth. Banyak pemasar berkonsentrasi pada efek online dari mulut ke mulut, mengingat kemudahan melacaknya melalui periklanan dan agensi digital. Melalui informasi demografis atau proxy untuk informasi dan cookie itu, perusahaan dapat memantau kapan pelanggan menulis blog, berkomentar, memposting, berbagi, menautkan, mengunggah, berteman, streaming, menulis di dinding, atau memperbarui profil. Studi kasus word of mouth. Salah satu contoh produk yang melakukan strategi word of mouth adalah Sunlight. Salah satu produk dari PT Unilever, Sunlight memiliki program Agen 10 Sunlight. Program ini memberdayakan kaum wanita untuk mengajak teman-temannya memakai Sunlight. Dengan ajakan inilah proses word of mouth terjadi, sehingga produk Sunlight begitu dikenalnya sebagai sabun pencuci piring yang paling ampuh. Materi selanjutnya itu marketing mobile atau pemasaran seluler. Mengingat banyaknya telepon pintar dan tablet di mana-mana saat ini, dan kemampuan pemasar untuk menjadikan pesan pribadi berdasarkan demografik dan karakteristik perilaku konsumen lainnya. Daya tarik pemasaran biasanya sebagai alat komunikasi. Kemudian Skar dan Ditchinger dan Murphy juga menjelaskan pemasaran seluler itu
menggunakan media nirkabel untuk memberikan konsumen informasi sensitif dan waktu dan lokasi yang mempromosikan barang, layanan, dan ide, sehingga menguntungkan semua pemangku kepentingan. Terus ada juga menurut Lepanemi, pemasaran seluler itu penggunaan media seluler sebagai sarana komunikasi pemasaran. Terus biasanya juga marketing mobile itu dikenal dengan istilah pemasaran nirkabel. Selanjutnya itu fungsi aplikasi. Nah, aplikasi juga memiliki beberapa fungsi yang berguna. Yang pertama itu menambah kenyamanan, yang kedua nilai sosial, yang ketiga insentif dan hiburan, dan yang keempat itu membuat kehidupan konsumen sedikit atau jauh lebih baik. Nah, kemudian itu dalam waktu singkat, ribuan aplikasi juga telah diperkenalkan oleh perusahaan besar dan kecil. Dan banyak juga perusahaan menambahkan aplikasi ke perangkat pemasaran mereka. Aplikasi seluler menjadi bagian penting dari kampanye Bank of America untuk salah satu produknya di Merrill Lynch. Ruang lingkup pemasaran seluler. Nah, David Bell Wharton itu mencatat 4 ciri khas alat mobile. Yang pertama itu alat ini secara unik terikat pada satu penggunanya. Nah, maksudnya itu pastilah kita memiliki ponsel seluler. Dan yang kedua itu hampir selalu dibawa kemana-mana. Dan yang ketiga, bisa menjadi saluran distribusi dengan sistem pembayaran. Nah, jadi saat ini pun kita sering melakukan pembayaran melalui ponsel seluler, entah itu menggunakan m-banking atau yang lainnya. Dan yang keempat, sangat interaktif yang memungkinkan geopelacakan, pengambilan gambar, dan video. Selanjutnya itu ada karakteristik unik pemasaran seluler. Nah, di dalam karakteristik unik pemasaran seluler itu ada 5 poin. Poin pertama itu ada ubiquity. Ubiquity itu merupakan keunggulan utama media seluler. Nah, ubiquity itu juga mengacu pada kemampuan pengguna untuk menerima informasi dan melakukan transaksi dimanapun mereka berada dan kapanpun mereka inginkan. Selanjutnya itu personalisasi. Nah, personalisasi ponsel ini sangat pribadi, jarang digunakan oleh siapapun kecuali pemiliknya. Dan personalisasi ponsel ini pasti dilengkapi dengan kartu SIM, modul identifikasi pelanggan, yang dapat menyimpan informasi pribadi dan identitas. Biasanya, untuk para remaja, ponsel digunakan sebagai sarana ekspresi diri, karena fitur-fiturnya dipersonalisasi untuk mencerminkan preferensi penggunanya. Dan untuk orang dewasa, media seluler menjadi lebih pribadi ketika berisi informasi penting seperti kontak dan pesan. Poin yang ketiga itu komunikasi dua arah. Nah, komunikasi dua arah adalah fitur lain yang mendukung potensi perangkat seluler dalam pemasaran. Poin yang keempat yaitu lokalisasi. Nah, lokalisasi itu mengacu pada kemampuan untuk mengidentifikasi posisi geografis pengguna ponsel dengan mencari perangkat seluler. Nah, fitur ini itu dimungkinkan melalui berbagai teknologi berbasis lokasi yang dipimpin oleh GPS, Global Positioning System. Dengan teknologi ini, pemasar dapat menargetkan produk atau layanan spesifik lokasi untuk pelanggan potensial. Dan poin yang kelima itu latar belakang industri. Latar belakang industri itu lingkungan seluler saat ini menawarkan beberapa saluran untuk menjangkau pelanggan, mulai dari layanan pengiriman pesan sederhana seperti SMS dan MMS hingga internet seluler. Selanjutnya, mengembangkan program pemasaran seluler yang efektif. Pada ponsel pintar generasi baru, pengalaman web dapat menjadi sangat berbeda bagi pengguna yang memiliki ukuran layar yang lebih kecil, pengunduhan yang lebih panjang, dan kurangnya kemampuan perangkat lunak. Telepon pintar juga menunjang daya guna meningkatkan program loyalitas di mana pelanggan dapat melacak kunjungan dan pembelian mereka dari seseorang pedagang serta menerima imbalan. Selanjutnya itu, para pakar menunjukkan bahwa ringkas itu penting untuk menyampaikan pesan bergerak yang memberikan nasihat sebagai berikut. Yang pertama itu, salinan iklan seluler hendaknya hanya menempati 50% layar, karena untuk menghindari pengalaman menonton yang rumit yang dapat merusak ketersediaan baterai dan data konsumen serta pada waktunya.
Yang kedua itu, merek dagang hendaknya membatasi iklan mereka dengan sepasang kata tawaran dan slogan. Yang ketiga, merek itu hendaknya menempatkan logo mereka di sudut bingkai iklan mobil. Yang keempat, iklan hendaknya menggunakan setidaknya satu warna cerah, tidak lebih dari 2 warna. Dan panggilan untuk bertindak harus disorot dengan warna cerah. Selanjutnya itu pemasaran lewat ponsel di seluruh pasar. Segmen populasi yang terus meningkat menggunakan ponsel dan tablet pintar untuk segala hal mulai dari hiburan sampai dengan perbankan, dan orang yang berbeda memiliki sikap yang berbeda terhadap pengalaman dengan teknologi ponselnya. Dan di pasar-pasar Asia yang dikembangkan seperti Hong Kong, Jepang, Singapura, dan Korea Selatan, pemasaran lewat ponsel dengan cepat menjadi komponen utama pengalaman pelanggan. Dan di pasar berkembang, penetrasi ponsel pintar yang tinggi juga membuat pemasaran ponsel lebih menarik. Dan yang terakhir itu manfaat pemasaran seluler. Nah, manfaat yang didapatkan oleh organisasi dalam mengimplementasikan marketing mobile atau pemasaran seluler itu diantaranya. Yang pertama ada dapat mengirim informasi berguna tentang produk dan jasa. Yang kedua, dapat menerima informasi yang dibutuhkan pelanggan. Yang ketiga itu mengirim gambar, musik, atau video dari iklan organisasi Anda. Dan yang keempat itu melakukan transaksi penjualan atau lebih tepat disebut mobile commerce. Jadi kesimpulan dari manfaat pemasaran seluler itu kita lebih dimudahkan dalam berbagai hal. Contohnya kita tidak perlu repot-repot berbelanja offline. Kita bisa berbelanja dengan via WhatsApp, via IG, atau juga bisa lewat Shopee dan lain-lain. Studi kasus marketing mobile atau pemasaran seluler. Contohnya itu seorang perintis di Cina, perusahaan Coca-Cola menciptakan kampanye nasional meminta penduduk Beijing mengirim SMS menebak suhu kota yang tinggi setiap hari selama sebulan lebih untuk memenangkan pasokan produk Coke selama 1 tahun. Kampanye ini menarik lebih dari 4 juta pesan selama 35 hari.